Salam, selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi dalam renungan firman Tuhan yang kali ini dengan tema berapakah harga dunia? Berapakah harga dunia? Dunia, saudaraku. Saudara, banyak orang yang merasa kurang berarti dalam hidup ini karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Saudara, sekalipun ia orang yang percaya, banyak orang merasa perlu berlomba, bersaing dengan banyak orang karena harus tampil di depan umum. Berbicara tentang harga dunia, saya mau membicarakan 3 tokoh penting dalam Alkitab. Yang pertama, Tuhan Yesus. Dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Di sana dikatakan, Tuhan Yesus yang setara dengan Allah, yang memiliki segala sesuatu, dari mulai sorga sampai bumi ini, ia telah mengosongkan dirinya dan menjadi seperti manusia. Ia telah merendahkan diri sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu Tuhan Yesus, saudaraku. Dia tidak melihat ada sesuatu yang berharga di dunia ini. Dia melihat bahwa bukan persoalan lahiriah, bukan persoalan rumah ada 10, mobil ada 9, jabatan gubernur dan yang lain. Dia datang dan lahir di kandang domba, tapi ia tidak merasa hina di sana. Jika ia mau, maka ia bisa jutaan tentara sorga untuk mengawal dia. Tapi ia tidak lakukan. Dia hidup dengan sederhana. Itulah Tuhan Yesus. Tidak menganggarkan apa yang bisa dianggarkannya. Sebaliknya semua telah dilucutinya kehormatan-kehormatan secara lahiriah. Dan ia merendahkan diri serendah-rendahnya di bawah manusia biasa. Manusia biasa bisa lahir di rumah sakit, tapi Yesus lahir di kandang domba. Lebih rendah dari kita. Tapi itulah orang terhebat sepanjang masa. Itulah Tuhan Yesus. Yang kedua, seorang raja besar namanya Salomo. Ia berkuasa atas banyak hal. Ia sendiri mengatakan bahwa ia tidak bisa terhalang oleh apapun jika ia mau sesuatu. Istri 700. Bayangkan, orang-orang cantik, orang-orang yang baik, dipunyainya sebanyak 700 orang. Dan dayang-dayang 300. Bukan main, dia punya lagi biduan-biduan. Dia punya kolam-kolam, dia punya banyak apa saja yang menurut dia mau dibuatnya, dia bisa buat. Uang banyak, dia raja. Tapi apa yang dia bilang tentang lahiriah, tentang dunia ini, ditulis dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 14. Di sana dikatakan, ketika aku menyelidiki semua yang apa bisa kupikirkan lewat hikmat, semua kebijakan dan yang lain-lain, ternyata bahwa apapun yang ada di dunia ini, bahwa lahiriah ini, hidup ini adalah sia-sia semua. Dan sama dengan menjaring angin. Tahu saudara sia-sia kan? Ketika misalnya tadinya ada mobil mewah, lalu terbakar, tinggal debu. Semua kebanggaan, kehormatan habis. Dia bilang, saya seperti gelandangan juga. Kalau gelandangan juga mati, saya pun mati.
Kalau hewan ini bisa mati, saya pun bisa mati. Sama semua, tak ada bedanya. Coba lihat, luar biasa hikmatnya, bukan? Itulah pandangannya tentang dunia ini. Dan sama dengan menjaring angin. Tahu menjaring angin? Angin tidak bisa dijaring. Berarti semua lepas. Pekerjaan sia-sia. Ada orang yang mendapat ataupun mencari dengan jeripayah lalu ada. Tetapi kemudian orang lain yang menikmatinya. Bisa saja seperti itu. Orang telah berjerih lelah untuk mendapatkan mobil mewah. Tapi ketika itu dapat, ia sudah lumpuh. Ia sakit. Sia-sialah semua. Dan banyak lagi yang lain. Itulah seorang raja besar yang memiliki hikmat luar biasa dan berpandangan tentang dunia adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Yang ketiga, seorang hamba Tuhan, orang percaya yang luar biasa. Itulah Paulus. Beranggapan tentang dunia ini ditulis dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 10. Apa yang dahulu kuanggap hebat. Dia dulu adalah orang Farisi yang bisa bertindak semau gue. Bisa menangkap siapa saja. Dia orang yang dihormati. Tapi ketika ia terima Tuhan Yesus, maka dia bilang, semua kuanggap sampah. Semua kuanggap merugikan, kerugian. Ketika aku telah memiliki Yesus. Luar biasa. Itulah pandangan tokoh agama. Melihat dunia ini seperti apa. Lalu kemudian ada tertulis dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya jika kau memiliki seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Lihatlah, nyawa lebih berharga dari seluruh dunia. Tapi banyak orang hilang nyawanya karena hal-hal duniawi. Hal mobil, hal uang, hal rumah, hal-hal kereta, hal-hal macam-macam. Asa ngapun. Ada orang habis ini, habis itu untuk mendapat sesuatu. Misalnya DPR, gubernur, kepala desa, camat, kedudukan. Tetapi tidak dapat, lalu akhirnya sakit, masuk rumah sakit jiwa. Itu saudaraku. Apa gunanya seluruh orang memiliki dunia tapi kehilangan nyawanya? Luar biasa. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10, Tuhan berfirman di sana. Bahwa satu ketika hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Mana hari itu langit dan bumi akan lenyap. Akan dibakar habis dan unsur-unsur dunia akan hilang. Terbakar dalam nyala api. Ada satu saat bencana yang luar biasa yang akan terjadi di bumi ini, yaitu penghancuran, pembinasaan bumi ini. Itu bisa terjadi. Dan Tuhan berkata itu kejadiannya seperti pencuri. Nggak tahu orang kapan itu terjadi. Bisa besok, bisa lusa. Tidak ada orang yang tahu. Sekarang kita lihat gedung-gedung besar. Tapi itu satu saat akan lenyap. Saudara, sekarang Tuhan yang mengatakan begitu. Pasti terjadi. Marilah bijak. Seharga apakah bumi ini, dunia ini dalam hati kita? Marilah bijak, saudaraku. Matius pasal 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah, kemudian yang lain akan ditambahkan kepadamu. Soal makan minum pasti dijamin oleh Tuhan, tapi jangan sampai kita tidak memiliki hidup yang kekal. Dalam Matius 13 ayat 44, di sana firman Tuhan berkata, ada seorang yang bekerja di satu ladang, lalu kemudian ia menemukan satu harta.
Karena berharganya harta itu, maka dia pulang dan menjual semua miliknya untuk membeli lahan itu. Coba bayangkan, ada orang yang sampai menjual apapun yang dimiliki demi kerajaan Allah, demi Tuhan Yesus. Pastilah ia miskin sudah, tetapi ia tetap merasa dirinya kaya dan hebat karena dia melihat bahwa Kristuslah lebih berharga daripada segala sesuatu. Jadi yang paling berharga itu sudah dimilikinya, maka ia tidak melihat lagi kerdil. Dalam Matius 5 ayat 30. Jika matamu menyesatkan kau, cungkillah. Jika tanganmu menghambat kau masuk sorga, penggallah. Lihatlah, bahwa lebih baik kita cacat, tidak punya tangan, tidak sebelah mata, tapi masuk surga, kata Tuhan, daripada lengkap tapi dibakar di dalam neraka. Betapa luar biasanya prinsip-prinsip ini. Oleh karena itu, jika kita belum mendapat kerajaan Allah, marilah fokuskan sekarang untuk mendapatkannya. Bagi kita yang sudah mengerti memiliki kerajaan Allah hidup yang kekal, kalau kita belum mendapat yang ada di dunia ini, kenapa kita minder? Tidak perlu. Kenapa kita menjadi merasa rendah diri kalau orang lain lebih hebat dari kita secara duniawi? Lebih ganteng, lebih muda, lebih banyak uangnya. Jangan, saudaraku. Jika kita sudah memiliki Yesus, kita harus bangga kita lebih hebat dari yang dunia ini. Kenapa tidak? Karena kita sudah memiliki hidup yang kekal. Marilah mengerti firman Tuhan ini. Seberapa hargakah dunia ini sama kita? Bagi orang percaya yang sudah pasti memiliki hidup yang kekal, marilah bangkit. Sekalipun kita cacat, sekalipun kita rendah, tidak punya seperti orang lain, lemah kurus misalnya, jangan minder. Kita tidak lebih rendah daripada yang lain. Kita lebih berharga dan mahal. Dalam Mazmur 49 dikatakan di sana, manusia dengan segala kegemilangannya tidak punya pengertian hidup yang kekal. Ia sama dengan hewan yang dibinasakan. Sampai seperti itu firman Tuhan, saudaraku. Marilah bangkit. Uruslah kerajaan Allah. Banggalah. Walaupun kita tidak memiliki apa-apa secara duniawi. Terima kasih. Tuhan kiranya memberkati. Sampai jumpa. Salam.